Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tausiahnya yang dapat menambah wawasan keislaman, keimanan, dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja rahimakumullah. Pada malam ini hadis yang akan kita kaji hadis yang kelima, ya Pak ya. Hadis yang kelima yaitu, ini mohon maaf untuk dibantu Pak, an Ummil Mukminin, ya, dari Ummil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu betul Pak? An Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina hada, man ahdasa, barang siapa yang mengada-ada, fi amrina hada, dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, malaisa minni, yang tidak ada dariku, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di dalam rapat Bukhari Muslim dikatakan, man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal laisa fihi, yang tidak ada di dalamnya, amruna, perintahku, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau dalam urusan agama itu tidak bisa ngarang. Ya, kalau urusan agama itu ngarang, maka itu termasuk mengada-ada dalam agama. Mengada-ada dalam agama, dalam bahasa fikih disebut dengan bid'ah, gitu ya. Itu bid'ah. Nah, yang dikatakan bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah kullu amrin muhdasin, setiap perkara yang baru atau yang diada-ada, ya, akidini, dalam bidang agama, akidatin au ibadatin, akidah atau ibadah, au sifatin lil ibadah, atau sifat dalam ibadah. Nah, itu yang dikatakan bid'ah. Harus dibedakan mana bid'ah dan mana maslahatul mursalah. Yang tidak ada dari Nabi itu ada dua. Yang pertama, kalau urusan akidah dan ibadah, ada yang baru, ada yang muhdas, itu namanya bid'ah. Tapi kalau urusan dunia, zaman Nabi tidak ada, tapi sekarang ada, itu namanya al-maslahatul mursalah, bukan bid'ah, ya. Misalnya pada zaman Nabi tidak ada mic ini, tidak ada speaker, sekarang ada. Nah, itu bukan bid'ah, itu namanya al-maslahatul mursalah. Sesuatu yang baik
al-mursalah yang dilepas, artinya yang tidak ada pada zaman Nabi. Zaman Nabi tidak ada ngaji pakai kursi dan meja ini, ya, di bawah, ya, halakoh gitu, liko atau dan lain sebagainya. Kemudian kita sekarang pengajian pakai meja, pakai kursi, sekolah pakai meja, pakai kursi. Itu bukan bid'ah namanya, itu namanya al-maslahatul mursalah. Pada zaman Nabi tidak ada penjara. Orang-orang yang ditahan kalau ada perang itu biasanya diikatnya itu di tiang masjid. Nah, itu pada zaman Nabi seperti itu. Kemudian sekarang ada penjara, itu namanya bukan bid'ah, itu namanya al-maslahatul mursalah. Ibu-ibu pakai mukenanya pakai renda-renda. Zaman Nabi tidak pakai renda, itu bukan bid'ah, itu namanya al-maslahatul mursalah. Al-Quran pada zaman Nabi belum dibukukan, pada zaman Abu Bakar itu baru dikumpulkan. Pada waktu itu yang mengusulkan untuk dikumpulkan yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pada waktu itu menolak. Dia mengatakan, ayyu sama'in tudzalliluni, langit yang mana yang akan menaungi, wa ayu ardin tuskinuni, dan bumi yang mana yang akan aku tempatkan apabila aku melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi kemudian pada waktu itu Umar bin Khattab beradu argumentasi bahwa kalau mengumpulkan Al-Quran itu bukan akidah, bukan ibadah mahdoh gitu ya. Jadi boleh saja, itu tidak apa-apa. Maka dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, mengumpulkan Al-Quran yang tadinya dari pelepah kurma, dari tulang-tulang dikumpulkan, disatukan begitu. Nah, itu zaman Nabi tidak ada. Nah, itu disebut al-maslahatul mursalah. Nah, kalau bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah kullu amrin muhdasin, setiap perkara, ya perkara apapun, muhdasin yang baru, ya, tapi bukan hanya sekedar baru, fid dini, dalam bidang agama, tapi tidak semua, ya, tapi dalam bidang akidatin, akidah, au ibadatin atau ibadah, atau sifatin lil ibadah. Akidah itu kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Kemudian kita membuat misalnya tadinya antu minabillah, beriman kepada Allah, ya, Allah itu Maha Esa, qul huwallahu ahad, tapi kemudian kita berkeyakinan ada Tuhan lain selain Allah. Nah, itu namanya bid'ah fil akidah. Kemudian kita wajib beriman kepada malaikat. Di dalam Al-Quran itu hanya disebut 10 malaikatnya. Lalu diwajibkan oleh kita kepada malaikat lain, ya, seperti sering saya beri contoh, di daerah di Bandung itu ada yang mengaku malaikat, ya, malaikatnya namanya Jublek Ireng. Lalu kita tambahkan ada malaikat Jublek Ireng. Atau di Jakarta ada namanya Lia Edan, ya, itu mengaku misalnya malaikat. Nah, itu termasuk bid'ah, tapi itu namanya bid'ah fil akidah. Kemudian kita wajib beriman kepada kitab. Dalam Al-Quran disebutkan ada 3 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Lalu kita tambahkan lagi kitab yang lain, dijadikan rukun iman, kita wajib iman kepada kitab yang baru itu. Nah, itu baru bid'ah fil akidah. Kemudian kita misalnya menambahkan lagi iman kepada Nabi. Di dalam Quran disebutkan ada 25, lalu kita kurangi Nabi itu misalnya, itu namanya bid'ah fil akidah. Lalu iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, kita robah, ditiadakan salah satunya atau ditambah. Nah, ini berarti bid'ah fil akidah gitu. Nah, kemudian bid'ah dalam ibadah. Ibadah itu pertama misalnya toharoh. Toharoh itu kita ganti wudu, ya, misalnya diganti
yang dalam hadis itu pakai air yang suci, tohirun wa mutahhirun li ghairihi. Kemudian kita buat aturan, boleh misalnya berwudu pakai uap saja, boleh berwudu pakai air kopi, pakai air susu, pakai madu dan lain-lain. Itu namanya bid'ah fil ibadah. Lalu misalnya wudu diganti dengan cara-cara yang lain misalnya. Nah, itu namanya bid'ah fil ibadah. Salat, puasa, haji, zakat dirubah semau kita, itu namanya bid'ah fil ibadah. Nah, jadi Bapak-bapak sudah dapat dipahami bahwa kenapa hadis mengatakan man ahdasa fi amrina hada ma laysa fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada fi amrina hada, dalam urusan kami ini adalah urusan ibadah. Kalau urusan dunia, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Nabi Muhammad pada waktu itu mencangkok kurma. Ternyata kurma yang beliau cangkok itu tidak tumbuh. Lalu ada orang-orang kafir yang mencemooh kepada Nabi. Boro-boro we Nabi ya, tapi melak kurma oge teu jadi ya. Ya, kalau di tempat kita misalnya boro-boro we ustad teu bisa melak pare gitu ya. Kalau melak pare mah bukan tugas ustad, bukan tugas Nabi. Tugas Nabi itu apa? Yaitu urusan akidah, urusan ibadah, urusan akhlak, urusan muamalah, baru itu Nabi. Tapi urusan mencangkok korma, menggali emas dari gunung emas, membuat traktor dan lain-lain, itu urusan dunia. Urusan dunia itu apa? Yaitu malam yub'as rasulun li ajlihi. Rasul tidak diutus untuk itu. Rasul itu tidak diutus untuk ngajari mencangkok kurma. Rasul itu tidak ditugasi oleh Allah untuk membuat mesin uap. Rasul itu ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak gitu. Jadi itu bedanya urusan dunia dengan urusan agama. Ya, ada tadi agama itu akidah, ibadah, akhlak, ya muamalat dunyawiyah. Jadi kalau urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Pada zaman Nabi, pintu Ka'bah itu kalau mau dibuka ya digotong gitu ya, 7 orang. Kemudian kalau mau ditutup digotong lagi pintunya. Kemudian ada orang Cina yang melihat kondisi itu, lalu orang Cina itu mengatakan dibuatkan engsel saja. Lalu dibuatlah engsel. Nah, lalu Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu teh bab engsel gitu ya. Nah, sekarang orang Cina, ya negara Cina atau Tiongkok itu mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, pembangunan, ekonomi, politik, ya menguasai dunia sekarang. Ekonominya sebelum ada corona itu mencapai 12% pertumbuhannya. Ya, negara-negara lain itu tidak sebesar itu. Itu luar biasa gitu. Nah, jadi utlubul ilma walau bisin itu adalah urusan dunia. Urusan dunia itu kamu lebih tahu. Nah, kalau urusan akidah dan ibadah, kita tidak boleh ada kreativitas. Urusan akidah dan ibadah itu harus seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Maka dalam hadis ini dikatakan man ahdasa, barang siapa yang mengada-ada fi amrina hada, dalam urusan kami ini, yaitu agama, ya laisa fihi amruna, yang tidak ada perintah dariku, fahuwa, maka dia raddun, ditolak. Atau dalam hadis yang lain masih di bawah tadi, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amal, laisa fihi amruna, tidak ada perintah dariku, faradun, maka dia itu ditolak.
Jadi kalau ada ajaran-ajaran ini ada dari nabinya, tidak. Kalau tidak ada berarti bid'ah. Makanya kalau urusan agama, al aslu fil ibadah lit tahrim. Hukum asal ibadah itu menunjukkan haram. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya sholat sunat reformasi? Ada enggak perintahnya? Kalau tidak ada, haram gitu ya. Lalu ada lagi misalnya ada sholat ada enggak misalnya masalah puasa, misalnya puasa untuk sesuatu yang tidak ada dalam dalilnya, nah itu rodun, fahuwa rodun, man amila amilan laisa fihi amruna fahuwa rodun. Jadi urusan ibadah, diulangi Pak, urusan ibadah itu al aslu fil ibadah li tahrim. Hukum asal ibadah itu menunjukkan haram, hatta yadula dalil ala amriha, sehingga ada dalil yang menyuruhnya. Ya, jadi kalau urusan ibadah yang dicari ada suruhannya, tidak. Kalau tidak ada itu haram. Kalau ada itu boleh atau wajib, tergantung kepada perintahnya. Nah, tapi kalau urusan dunia, al aslu fil asya lil ibahah. Hukum asal dunia itu ibahah, boleh. Hatta yadula dalil ala khilafiha, sehingga ada dalil yang menunjukkan sebaliknya begitu. Bagaimana hukumnya cangkok organ tubuh, misalnya cangkok mata, boleh atau tidak? Nah, kalau urusan dunia yang dicari larangannya, ada larangan tidak? Kalau ada larangan, maka baru itu dilarang. Kalau tidak ada larangan, itu boleh apapun, asal tidak ada larangan. Cangkok mata. Bagaimana kalau dengan cangkok tangan? Tangan kita putus diganti pakai tangan orang lain. Yang dicari bukan dalilnya, tidak akan ada dalilnya, tapi larangannya. Larangannya ada atau tidak? Kalau tidak ada, maka jadi boleh. Itu kalau tidak ada. Kalau urusan ibadah tidak ada, jadi haram. Kalau urusan dunia tidak ada, boleh hukumnya. Itu perbedaannya. Jadi kalau urusan agama yang dicari adalah perintahnya. Kalau urusan dunia yang dicari larangannya. Apa yang menjadi dasarnya? Yaitu tadi hadis yang kelima yang ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang ada di Muslim aslinya. Hadis Muslim aslinya ya. Man ahdasa fi amrina hada laisa fihi amruna fahuwa rodun, atau man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa rodun. Nah, kemudian ada dalam kitab Az-Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa alimun bi ilmihi la ya'mala tu'addabu min qabla ubadil wasan, gitu ya. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu. Wa alimun bi ilmihi la ya'mala, dan orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, tu'adzabu min qabli ubadil wasan, maka dia diazab sebelum para penyembah berhala. Jadi kalau ada ulama tahu ilmu lalu dia tidak mengamalkan ilmunya, maka diadabnya itu sebelum para penyembah berhala. Zaman Umar bin Khattab, kalau orang berilmu melakukan kejahatan, maka oleh Umar bin Khattab hukumannya 2 kali lipat daripada orang biasa. Ya, jadi disitulah pentingnya. Lalu Bapak dan Ibu, perlu saya bedakan antara bid'ah dengan khilafiyah. Jadi ayat-ayat tentang bid'ah itu berlaku untuk semua golongan, bukan hanya Persis, Muhammadiyah, Al-Irsad, tapi juga semua umat Islam, NU, Al-Wasliyah, Perti, gitu ya. Nah, itu sama saja. Hadis Arba'in itu kan hampir pesantren semuanya itu belajar hadis Arba'in itu. Jadi ini hadis Nabi gitu. Nah, perlu saya sampaikan,
Bid'ah dengan khilafiyah itu berbeda. Misalnya begini, apakah mengangkat tangan ketika berdoa itu bid'ah atau khilafiyah? Kata orang yang tidak suka mengangkat tangan itu dikatakan bid'ah. Kalau yang suka mengangkat tangan itu disebutnya itu sunnah. Nah, saya berpendapat kalau mengenai mengangkat tangan itu ada lebih dari 100 hadis gitu. Ada 100 hadis. Tetapi di dalam memahami hadis itu berbeda-beda. Ya, ada perbedaan. Misalnya begini. Ada hadis Bukhari yang menjelaskan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadaihi inda kulli syai'in du'a illal fil istisqa hatta yura bayadu ibtaihi. Rasulullah itu tidak mengangkat tangan pada setiap doa kecuali pada sholat istisqa hatta yura bayadu ibtaihi, sehingga kelihatan putih ketiaknya. Ya, berdoanya begini ya. Membaca Al-Qur'an misalnya surat Nuh ya. Tinggi begini. Itu berdoanya. Nah, lalu bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, di situ ulama berbeda di dalam memahami hadis ini. Yang satu mengatakan bahwa doa itu tidak mengangkat tangan. Ya. Kenapa? Hadisnya tadi. Ya, hadisnya yang mengatakan karena Rasulullah la yarfa'u yadaihi inda kulli syai'in doa. Rasulullah tidak mengangkat tangannya pada setiap doa itu. Ya, berarti tidak ada pengecualian di situ. Tetapi ulama lain mengatakan ya, yang dikecualikan itu bukan mengangkat tangannya, tetapi tinggi mengangkat tangannya. Rasulullah dalam hari-hari mengangkat tangan ketika berdoa ya, tapi tidak setinggi pada waktu sholat istisqa gitu. Nah, itu khilafiyah namanya. Ada hadis lagi misalnya, ada seseorang yamudu yadaihi, mengangkat tangannya, wa malbasu haramun, pakaiannya haram, dari yang haram, wa gudiya bil harami, dan dia dikenyangkan dengan yang haram, fa anna yustajabalahu, bagaimana doa dia dikabulkan. Dalam hadis itu dikatakan yamuddu yadaihi, mengangkat tangannya atau melebarkan begini. Nah, oleh karena itu yang demikian itu namanya khilafiyah, bukan bid'ah. Jadi orang yang kita muslim yang tidak mengangkat tangan pada waktu berdoa, kalau melihat orang mengangkat tangan dalam berdoa, itu bukan bid'ah namanya, itu namanya khilafiyah. Termasuk kunut subuh gitu. Kunut subuh itu hadisnya banyak sekali. Tetapi oleh para ulama diteliti hadisnya doib, tapi hadisnya banyak. Saya beri contoh misalnya. An Anasin radhiyallahu anhu qala, sholaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umarin wa Utsman wa Ali wa lam yaqnutu fi subhi. Saya sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, walam yaknutu fi subhi, dan mereka itu tidak kunut pada waktu subuh. Tetapi di dalam hadis lain dikatakan sholaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa yaknutuna fi subhi. Mereka itu kunut dalam subuh. Tuh dua-duanya ada gitu ya. Tapi kemudian hadis yang begini bertentangan satu sama lain oleh para ulama ahli hadis, disebutnya hadis muttarib ya. Muttarib matanya, hadis yang kacau matanya. Lalu kalau ada hadis begitu, apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya adalah yaudu ila bara'atil asliyah, kembali kepada hukum asal. Jadi selain daripada lafaz kunut yang berbeda-beda, kemudian hadisnya itu juga beragam, maka yang sahih disepakati oleh para ulama bahwa kunut itu boleh pada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada kunut
dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dalam kondisi Covid sekarang itu, yaitu ada kunut nazilah namanya. Jadi itu yang tidak berbeda di kalangan ulama, walaupun Nabi pernah ditegur ketika kunut nazilah karena kunutnya itu terlalu kasar. Misalnya begini, Allahumma halikil kafirina wal musyrikina wagdud alaihim. Nah, itu doa kunut Nabi itu. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir, tegaslah kepada mereka gitu, hancurkan mereka. Nah itu. Lalu ditegur oleh Allah dalam Al-Baqarah yang isinya bahwa tidak pantas Nabi begitu amek-amekan gitu di salat. Ya kunutnya seperti itu begitu ya. Nah, jadi kunut ini adalah khilafiyah. Ada perbedaan di kalangan ulama. Jadi bukan bid'ah, itu namanya khilafiyah. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i yang menganjurkan kunut lebih sepakat kepada kunut pada saat dia sholat di dekat kubur Imam Hanafi, itu dia tidak kunut. Kenapa? Karena dia menghormati gurunya yaitu Imam Hanafi yang tidak kunut begitu. Itu saling menghargai satu sama lain. Itu namanya khilafiyah. Nah, kalau tidak ada hadisnya, tidak ada ayat Qur'annya, lalu kita melakukan ibadah, nah baru itu dikatakan bid'ah. Lalu di kalangan ulama ada yang menyatakan bahwa bid'ah itu ada dua. Yang pertama bid'ah dolalah, itu hadisnya banyak di Bukhari itu ya. Man ahdasa fi amrina, atau kullu mudasin bid'ah wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finar itu. Jadi ada dalil yang menjelaskan itu. Maka disebut bid'ah dolalah itu. Bid'ah yang tersesat. Bapak misalnya sholat subuh 4 rakaat. Kenapa? Karena lagi santai. Itu bid'ah namanya. Itu bid'ah dolalah. Sholat zuhur 2 rakaat saja karena lagi capek gitu. Nah, itu namanya bid'ah dolalah. Nah, kemudian yang kedua bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang baik. Nah, tetapi saya tadi mengkritik pendapat ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Contohnya apa? Misalnya sekolah pakai bangku zaman Nabi tidak ada. Saya katakan itu bukan bid'ah hasanah. Dari segi bahasa betul itu bid'ah. Tetapi dari segi terminologis atau istilah itu bukan bid'ah, itu namanya al-maslahatul mursalah. Kenapa? Karena di dalam hadis yang dikatakan bid'ah itu adalah setiap yang baru dalam bidang akidah dan ibadah, bukan urusan-urusan dunia seperti kita sekarang supaya suara itu sampai kepada jamaah kemudian menggunakan sound system atau pakai speaker, dan mungkin pembicaraan saya ini didengar oleh masyarakat di berbagai belahan dunia ya, karena dimasukkan ke YouTube ya Pak ya. Itu ada 7.742.000 orang yang menontonnya di 33 negara gitu. Nah, itu zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Itu urusan dunia namanya al-maslahatul mursalah, bukan bid'ah hasanah. Yaitu namanya pendapat itu dipersilahkan. Jadi tapi kita menggunakan terminologi itu berdasarkan hadis tadi. Man ahdasa fi amrina hadza ya walaysa fihi amruna fa huwa raddun. Maka Nabi menolak. Kalau hasanah itu tidak akan ada yang ditolak. Ya, tidak akan ditolak. Ini ditolak. Yang bid'ah dolalah itu. Dan yang dikatakan bid'ah itu dalam urusan akidah dan ibadah. Saya kira kalau definisinya disepakati, definisi bid'ah, maka tidak akan ada perbedaan di dalam memahami bid'ah. Tidak akan ada bid'ah dolalah dan ada bid'ah hasanah, tidak akan ada. Kenapa kemudian berbeda? Ada yang mengatakan bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Karena perbedaan di dalam memberikan definisi. Definisinya apa? Misalnya ada orang yang mengatakan bid'ah itu segala yang tidak ada pada zaman Nabi. Bukan itu.
Bukan segala yang tidak ada pada zaman Nabi, tapi pada yang tidak ada pada zaman Nabi, tapi dalam bidang akidah dan ibadah, tidak semuanya. Jadi perbedaan di definisi dari bid'ah itu. Nah, jadi bapak-bapak, yang penting prinsipnya tadi bahwa kalau urusan ibadah itu yang dicari perintahnya. Kalau tidak ada perintah itu haram hukumnya. Tapi kalau urusan dunia yang dicari larangannya. Kalau tidak ada larangan boleh hukumnya. Itu perbedaannya. Jadi ayat yang dicari larangannya itu dalam bidang dunia. Tapi yang dicari perintahnya itu dalam urusan ibadah atau akidah. Ada dalilnya tidak? Kalau ada dalilnya, ini hadis ini berlaku untuk semua golongan, berlaku untuk semua kelompok muslim, tidak ada perbedaan. Jadi kadang-kadang kita sering salah memahami. Jadi diulangi, yang tidak ada pada zaman Nabi atau ma tarokahur rasul itu ada dua perkara. Pertama bid'ah, yang kedua al-maslahatul mursalah. Al-maslahatul mursalah itu kebaikan yang ditinggalkan oleh Nabi atau yang tidak ada pada zaman Nabi gitu. Seperti penjara tidak ada pada zaman Nabi, Quran dibukukan tidak ada pada zaman Nabi, belajar pakai kursi pakai meja tidak ada pada zaman Nabi, memberikan ceramah pakai speaker sound system itu tidak ada pada zaman Nabi. Nah, itu namanya al-maslahatul mursalah. Dan jangan disamakan bapak-bapak, misalnya adzan zaman Nabi adzan tidak pakai speaker, tapi zaman kita kok pakai speaker, itu bid'ah. Ya, kalau adanya yang dirobah itu bid'ah. Tapi kalau misalnya adanya dirobah, Allahu Akbar, Allahus Somad, nah itu dirobah. Ya, itu baru bid'ah. Ya, asyhadu anna Muhammadan khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, itu baru bid'ah. Tapi kalau urusan dunianya bagaimana supaya suara adzan itu sampai ke telinga dari para jamaah, itu al-maslahatul mursalah. Di Bogor itu ada masjid besar, masjidnya itu dilarang pakai speaker. Karena apa? Bid'ah. Jadi yang belakang tidak dengar suara imam, yang belakang tidak dengar suara khotib. Nah, itu kesalahan di dalam memahami makna bid'ah. Yang begitu itu bukan bid'ah, itu namanya al-maslahatul mursalah. Jangan disamakan adzan kita itu yang tidak zaman Nabi tidak pakai speaker dengan sekarang. Pada zaman Nabi itu dicampuri oleh mukjizat, dicampuri oleh karomah dari para sahabat. Artinya apa? Mukjizat Nabi salah satunya adalah walaupun beliau berbicara tanpa speaker atau mungkin ratusan ribu orang, itu akan sampai dari yang paling depan sampai kepada yang paling belakang gitu. Yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama sekarang tidak punya mukjizat. Ya, ustadz-ustadz sekarang tidak punya mukjizat, tidak punya karomah gitu. Maka mereka kalau ceramah itu ya pakai speaker, pakai sound system yang bagus supaya sampai ke telinga dari para jamaah. Nah, seperti itu pengertian dari bid'ah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada juga yang memahami hadis yang mengatakan man sunna sannatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha min ghairi an yankuso. Barang siapa yang membiasakan suatu kebiasaan yang baik lalu diikuti oleh orang yang lain, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Misalnya setelah Jumat sekarang ada tradisi ya. Tradisinya apa? Keluar Jumatan ada makanan ya banyak. Ayo Pak di dia. Saya sering Jumat di Masjid As-Salam, di Masjid SMK Negeri 1 itu sudah itu ada makanan.
pertamanya satu orang, kemudian diikuti oleh yang lain. Nah, itu baru man sanna sunatan hasanatan. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang bagus, falahu ajruhu, dia mendapatkan pahala ketika dia membawa makanan ke masjid pertama kali. Wa ajru man amilah biha, dan mendapatkan pahala sama dengan yang mengikutinya. Pertama si A, ya, Jumat depan ternyata ada lagi yang bawa makanan, ya. Ini siapa yang bawa makanan nih? Bawa makanan. Kemudian besoknya lagi diikuti. Nah, itu pahalanya yang pertama terus mendapatkan pahala sama dengan yang mengikutinya, tidak sedikit pun. Makanya di akhirat nanti orang itu pada jujur semua. Ada orang-orang yang pahala bawa makanan untuk Jumatnya kok banyak. Ya Allah, pahala memberi makan kepada Jumat untuk saya itu kok banyak sekali, padahal dulu saya cuma 1 kali saja. Ya, dijawab, betul, kamu dulu memberi makan kepada yang pulang Jumatan itu cuma 1 kali, tapi banyak orang yang mengikutimu, maka pahalamu menjadi banyak gitu. Nah, yang kedua, lalu orang menyebut itu namanya bid'ah hasanah. Lalu yang kedua, man sunna sannatan sayyi'atan falahu wijruhu wa wijru man amila biha, maka bagi dia dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Nah, ini kalau ada seorang pejabat, ada orang yang datang pada saya, Pak Ustadz, saya tidak tahan menjadi pegawai negeri di suatu tempat, ya, di Pemda, tapi bukan Pemda sini, ya, Pemda di Kolong Langit, di tempat lain. Lalu apa saya bilang? Itu Pak, tiap hari saya harus membuat kwitansi untuk atasan saya. Atasan saya menyuruh untuk membuat kwitansi, untuk kamu 2 juta, pengeluarannya 20 juta. Padahal yang ada kwitansinya cuma berapa begitu misalnya gitu, ya. Sampai dia ingin keluar dari pekerjaannya. Nah, itu nanti kalau dia jadi pejabat nih yang diberi tugas itu, nanti akan menugaskan lagi kepada bawahannya. Nah, yang bawahannya itu kalau jadi pejabat menugaskan lagi begitu. Akhirnya dosanya bertumpuk banyak. Ya. Ya Allah, korupsi saya cuma 20 juta, tapi sekarang banyak sekali korupsi saya. Betul, korupsi kamu cuma 20 juta, tapi bawahan kamu mengikuti dan terus diikuti oleh yang lain. Nah, sampai numpuk banyak sekali. Itu namanya sunatan sayyi'atan, ya. Sunnah yang, nah, itu dari segi bahasa itu kebiasaan, artinya bukan bid'ah. Jadi perlu ada pendefinisian yang benar, yang seragam. Jadi kenapa kemudian ada istilah bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah? Karena ada perbedaan di dalam mendefinisikan bid'ah itu sendiri. Nah, sholawatan, saya sering mendengar ustadz, ya, yang ada di YouTube atau ustadz-ustadz di masjid-masjid, ada kelompok muslim yang anti sholawat. Jawaban saya, tidak ada Islam yang anti sholawat, itu tidak ada. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kita itu diperintah untuk bersholawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat Quran itu yang biasa dibaca khotib itu. Itu diperintahkan. Jadi tidak ada orang Islam yang anti sholawat. Yang ada adalah perbedaan bagaimana membaca sholawat itu, dan sholawat apa yang dibaca, itu perbedaannya. Itu namanya khilafiyah. Ada umat Islam yang baca sholawatnya bareng-bareng karena diperintahkan oleh Nabi bahwa kalau kita berkumpul itu wajib membaca sholawat, ya. Jadi termasuk berdosa. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu hadir di makom ini
tetapi tidak membaca sholawat kepada Nabi. Atau sholawat acan. Ya, pamit acan mangga baca sholawat ayeuna. Nah, itu wajib hukumnya. Jadi perbedaannya ada yang membaca sholawatnya bareng-bareng, satu itu. Yang kedua, bacaannya apa? Apakah sholawat asgil atau apakah sholawat badar, sholawat nariyah, sholawat kamilah, atau sholawat apa? Ya, ada yang menggunakan sholawat-sholawat itu, tetapi ada juga sholawat-sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Dalam hadis dikatakan, amaronallahu an nusolli ilaik. Ya Rasulullah, Allah telah memerintahkan kepada kami untuk sholawat kepadamu. Fakaifa nusolli ilaik, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Lalu Nabi mengatakan, faqulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu satu lapan. Lapan yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu sholawat-sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Jadi perbedaannya adalah ada kaum muslimin yang sholawatnya ingin seperti yang dilafadzkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, tetapi ada kaum muslimin yang sholawatnya pokoknya asal ada Allahumma sholli ala Muhammad saja. Ya, ada sholawat asgil, sholawat badar, sholawat nariyah, sholawat kamilah, sholawat tibil kulub, ada sholawat Pancasila, macam-macam, bermacam-macam sholawat yang ada sekarang ini. Jadi kita semua sepakat kalau berkumpul ini wajib membaca sholawat. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita wajib membaca sholawat. Man rogima an porojulin, alangkah pelitnya seseorang idza dzukirasmi, apabila disebut namaku, walam yusolli alayya, dia tidak sholawat kepadaku, katanya. Jadi kalau disebut Nabi Muhammad, baca sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik dikeraskan boleh, pelan-pelan juga boleh. Nah, itu perbedaannya. Jadi baca sholawat itu semua umat Islam itu mewajibkan. Tidak ada satupun kaum muslimin yang tidak mewajibkan. Termasuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu berlaku pada semua kaum muslimin. Baik itu Persis, Muhammadiyah, Al-Irsad, NU, Al-Wasliyah, Perti, semuanya ya itu menyunatkan ziaratul kubur. Ya, tapi perbedaan-perbedaannya di sana sini, itu namanya khilafiyah. Ya, itu khilafiyah namanya. Memang ziarah kubur itu bermacam-macam. Ada yang meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia, ada yang mendoakan, ada juga yang bawa tanah dari kuburan kemudian dijadikan jimat, macam-macam ya. Nah, disitulah ada kaum muslimin yang ingin akidahnya itu murni dari khurafat, tahayul, bid'ah gitu dan musyrik. Nah, itu bapak-bapak mengenai hadis tadi. Saya kira tidak ada perbedaan di kalangan ulama kalau definisinya sama. Ya, tapi kalau hanya sekedar segala yang baru tidak ada pada zaman Nabi, iya bermacam-macam itu. Ya, segala yang baru, ini mik ini baru, maka dikatakan bid'ah. Tapi namanya bid'ah hasanah. Ya, tapi kalau dalam hadis bid'ah itu khusus man ahdasa fi amrina hada. Dalam urusanku ini, tidak pada yang lain. Urusanku adalah agama. Kalau urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu uraian saya mengenai bid'ah dalam hadis yang kelima, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kalau ada pertanyaan
Silahkan Pak, kalau ada pertanyaan mangga. Oke, cai teh mana ya teh? Oh, nggak ada pertanyaan Pak. Bentar. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video